Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelim. Kita akan mempraktekkan macam-macam kelim. Ada 7 macam kelim yang akan kita praktekkan. Yang pertama adalah kelim biasa, yang kedua kelim sungsang, yang ketiga kelim rompok, yang keempat kelim pada garis lengkung, yang kelima kelim konveksi, yang keenam kelim obras, dan terakhir adalah kelim roll. Nah, sebelumnya pengertian kelim itu adalah penyelesaian bagian busana atau kain yang diselesaikan dengan teknik-teknik tertentu. Selengkapnya ada di materi yang sudah diupload di sistem Elena. Nah, dalam video kali ini Ibu akan mempraktekkan cara dari masing-masing teknik kelim. Yang pertama adalah kelim biasa. Ya, ini kelim biasa. Nah, nanti hasil jadinya kira-kira ada yang 2 cm tapi lebih umum 4 cm untuk hasil jadi kelim biasa. Jadi caranya disiapkan kainnya terlebih dahulu, fragmen ya, fragmen seperti ini. Jadi kira-kira ukurannya 13 x 15 cm. Setelah itu dilipat 2 kali. Yang pertama lipatannya kira-kira setengah centimeter, kemudian dilipat sampai batas kelim yaitu 4 cm. Nah, setelah itu caranya adalah seperti ini. Kita tusukkan jarum ke lipatan setengah senti ini ya, bagian dalam. Nah, seperti ini ya, masih terpisah. Kalau sudah ditusukkan, kita tusukkan jarum ke bagian kain ini ya, kita tusukkan, kita ambil seratnya kira-kira 1-2 serat saja. Sudah seperti ini. Nah, ini ditusukkan lagi ke sisi yang tadi pertama tusukan tadi. Nah, kemudian tidak langsung dimunculkan tetapi didorong terlebih dahulu kira-kira setengah senti ya, seperti ini. Kemudian baru kita tarik. Jika sudah, kita ulangi lagi caranya tadi ya, seperti ini. Kemudian kita ambil serat kainnya 1-2 serat kain ya, kemudian ditusukkan lagi sejajar dengan tusuk yang tadi, yang pertama tadi, seperti ini. Kemudian didorong, tidak langsung dikeluarkan tapi didorong kira-kira setengah senti. Ditarik, Ibu ulang sekali lagi. Setelah seperti ini ya, ditusukkan ke kain ya, kira-kira 1-2 serat kain, kemudian ditusukkan lagi ke sisi sini yang lipatan setengah senti ya, kemudian didorong. Nah, seperti ini. Kemudian baru ditarik. Nah, ini seterusnya sampai ujung bagian kelim. Nah, yang terlihat pada bagian baik kain ini adalah bagian buruk. Yang terlihat pada bagian baik kain hanya titik-titik saja ya, yang tadi diambil 1-2 serat kain tadi. Jadi selain itu tidak tembus ke bagian baik kain. Nah, begitu untuk kelim biasa. Selanjutnya Ibu akan mempraktekkan kelim sungsang. Pada dasarnya kelim biasa dengan kelim sungsang ini hampir sama ya, namun perbedaannya pada teknik tusuknya ya. Oke, kalau yang kelim biasa tadi hanya ditusukkan 1 kali ya pada bagian kainnya ya. Kalau kelim sungsang
ini 2 kali kita tusukkan, jadi kelim sungsang ini lebih kuat ya. Apabila ada yang terputus misalnya, nah dia tetap akan ada yang melekat. Caranya seperti ini, sama cara yang pertama ya. Kemudian ditusukkan ke bagian kain. Setelah seperti ini ya, kita keluarkan jarumnya. Kemudian kita tidak lanjutkan dulu, tetapi kita ulangi lagi di titik yang sama. Jadi 2 kali, baru kita lanjutkan ke depan, kira-kira setengah sentimeter jaraknya ya. Nah, ada juga kelim sungsang itu seperti tusuk balut, di bagian dalamnya juga bisa. Jadi pada intinya kelim sungsang ini ditusuk bagian kainnya ini 2 kali. Ini 1 kali. Nah, kemudian ditusukkan kembali ke titik yang sama. Terlihat ya. Nah, baru didorong ke depan. Jaraknya kira-kira setengah senti. Ditusukkan ke bagian kain yang ini ya. Kira-kira 1-2 serat kain. Kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan 1 kali, tidak langsung dilanjutkan, tetapi diulang terlebih dahulu tusuknya pada titik yang sama. Nah, oke, jaraknya setengah sentimeter, jadi ditusukkan dulu ke kain ini ya. Ke kain ini ditusukkan 1-2 serat kain, kemudian diulang lagi, begitu seterusnya. Jadi untuk kelim sungsang seperti itu. Kalau hasilnya tetap sama seperti kelim biasa, hanya terlihat titik-titik saja ya. Oke, ini yang kelim sungsang, hasil jadinya sama seperti kelim biasa, 2-4 cm. Baik, ini nanti dilanjutkan sampai batas kelimnya. Oke, sudah 2 kelim. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelim rompok. Kalian sudah belajar cara membuat rompok pada kampuh rompok ya, sudah pernah membuat. Kemudian juga pada saat penyelesaian tepi kain itu juga membuat rompok. Nah, pada kelim rompok ini ya, hasil jadinya juga sama, 2-4 cm. Siapkan kain ya, kemudian ditentukan batas lipatan kelimnya. Nah, kemudian disiapkan kain kumai serong ya, kemudian dijahit terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti membuat rompok ya. Jadi diselesaikan terlebih dahulu. Ini misalnya ibu sudah menyelesaikan dengan penyelesaian rompok ya. Masih ingat ya cara pembuatan rompok seperti apa? Nah, diselesaikan terlebih dahulu. Misal sudah seperti ini, sudah rompoknya sudah selesai, baru dilipat sampai batas kelim. Misalnya ini adalah rompoknya, ini batas kelimnya ya. Setelah itu, setelah selesai menjahit rompok, kemudian ditusuk kelim ya. Tusuknya boleh
tusuk kelim atau tusuk sungsang seperti tadi. Jadi setelah diselesaikan rompoknya, nah kemudian ditusuk kelim. Tusuk kelim masih ingat ya caranya, diambil 1-2 serat kain, kemudian didorong. Kalau tusuk kelim berarti langsung didorong untuk dilanjutkan lagi tusuknya. Kalau tusuk sungsang berarti dikeluarkan dulu 1 kali, kemudian ditusukkan lagi. Nah, baru dilanjutkan seperti itu. Jadi diselesaikan terlebih dahulu rompoknya, kemudian dilipat sampai batas kelimnya, kemudian baru disum. Nah, ini untuk kelim rompok. Selanjutnya, untuk kelim rompok ini biasanya dipakai pada penyelesaian kain-kain yang tebal biasanya ya. Kemudian yang keempat adalah kelim pada garis lengkung. Kelim pada garis lengkung. Yang perlu disiapkan adalah kain yang seperti ini, bentuknya seperti rok. Ya, jadi melengkung pada bagian bawah. Nah, caranya untuk penyelesaian kelim pada garis lengkung ini dibuat stik renggang ya. Jadi misalnya seperti ini, dilipat setengah senti, kemudian ini dijahit renggang menggunakan mesin jahit. Kalau misalnya ada yang belum memiliki mesin jahit di rumah, bisa pakai tangan seperti Bu Atika. Nah, seperti ini diselujur renggang, kemudian nanti ditarik ya, nanti sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah ditarik, kita lipat ya. Nanti kalian bisa atur ini kerutannya. Jadi pada intinya karena ini pada bagian lengkung, maka dia tidak akan bisa sejajar dengan kain kotak ya. Tidak akan, ketika dilipat pasti bagiannya akan berbeda dengan atas dan bawah. Makanya yang bagian atas ini kita kerut, nah yang bagian bawah sini tetap pipih ya. Hasil jadinya juga 4 cm. Tetapi kalau kelim garis lengkung ini tidak semuanya bisa 4 cm karena memang bidangnya berbeda ya. Jadi intinya nanti kalian bagian bawah sini tetap pipih ya, bagian bawahnya tetap pipih ya, tapi bagian atasnya sini bisa dikerut atau dilipat. Nah, setelah seperti ini, setelah dikerut kemudian dilipat sampai batas kelim, kemudian kita tusukkan lagi tusuk kelimnya ya. Ini diambil 1-2 serat kain, kemudian didorong lagi ya, atau boleh pakai tusuk sungsang. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini untuk penyelesaian pada bagian-bagian yang melengkung. Diperhatikan pada bagian bawahnya tidak boleh ada yang terlipat, tapi bagian atasnya saja yang boleh terlipat atau berkerut.
diambil 1-2 serat kain, kemudian dilanjutkan lagi, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, pada bagian baik hanya terlihat titik-titik. Pada bagian buruk seperti ini. Ya, oke, baik. Selanjutnya adalah kelim konveksi. Kelim konveksi ini mudah untuk diterapkan, ya. Nah, cara membuat kelim konveksi, hasil jadinya 2-4 cm juga. Caranya ini dilipat setengah centimeter seperti tadi kelim biasa, kemudian dilipat sampai batas kain, batas kelim. Nah, kemudian dijahit 1-2 mili di sini sampai akhir nanti bagian kelimnya. Hasil jadinya seperti ini, dijahit dengan mesin jahit, ya. Kalau yang tidak punya mesin jahit berarti menggunakan tusuk tikam jejak. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bagian baiknya, ini bagian buruknya, ya. Ini kelim konveksi. Selanjutnya adalah kelim obras. Kalau yang tidak memiliki obras di rumah, kita skip dulu prakteknya, tapi ibu berikan teorinya. Kalau yang sudah punya mesin obras di rumah, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, caranya ini pada bagian kelimnya diobras terlebih dahulu, kemudian dilipat sampai batas kelim. Nah, penyelesaian kelim obras ini dengan tusuk flanel. Masih ingat ya tusuk flanel? Nah, caranya seperti ini. Kalau biasanya kita mulai dari bagian kanan, ini kita mulai dari bagian kiri karena jalannya mundur. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita mulai dengan tusuk flanel. Caranya jarumnya ini, ya, kita tusukkan sedikit di ini sebelum ke kainnya, di bagian kelimnya, jadi supaya melekat, ya. Kemudian diambil 1-2 serat kain, kita tarik. Nah, kemudian ditusukkan pada bagian batas obrasannya ini. Nah, bagian bawah ini tidak tembus sampai bawah, sampai bagian baik kain. Ini hanya pada kelim, bagian kelim saja. Nah, jaraknya jangan terlalu lebar, sama kira-kira jaraknya setengah senti saja. Nih. Nah, dilanjutkan sampai selesai. Jadi ditusukkan 1-2 serat kain. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini hasil jadinya. Nah, pada bagian baik hanya terlihat titik-titik saja, ya. Nah, yang tembus pada kain ini hanya bagian atas, yang bagian bawah tidak tembus. Ini untuk kelim obras menggunakan tusuk flanel. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kelim roll. Kelim roll ini biasanya digunakan pada kain-kain yang tipis, ya. Hasil jadinya 0,5-1 cm saja. Nah, caranya ini dilipat kecil, ya, dipilin. Nah, hasilnya kira-kira 0,5-1 cm.
misalnya sudah seperti ini ya, dipilin. Nah, kemudian kita tusuk kelim. Nah, seperti ini. Tusukkan 1 sampai 2 serat kain, kemudian ditarik. Jaraknya sekitar setengah sentimeter. Di roll atau dipilin ya. Nah, kemudian ditusuk kelim. Caranya sama seperti tadi, kelim biasa. Semua tusuknya menggunakan tusuk kelim atau tusuk sungsang kecuali pada kelim obras. Ya, seperti ini kira-kira hasilnya. Nanti diselesaikan sampai akhir. Bagian baik hanya terlihat titik-titik saja. Ya. Oke, ini simulasi untuk 7 macam kelim. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA group. Selamat belajar dari rumah, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.